Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan backend aplikasi inventaris sederhana atau juga bisa aplikasi inventaris sekolah menggunakan framework Laravel. Dimulai dari pembuatan migration, model, controller hingga data tersimpan di database. Aplikasi inventaris ini digunakan untuk mengelola data barang dan kategori barang. Fitur utama dapat meliputi manajemen kategori, manajemen data barang, relasi antar tabel, proses CRUD atau create, read, update, dan delete. Lalu yang terakhir adalah koneksi dengan database MySQL. Konsep yang saya gunakan adalah framework Laravel menggunakan konsep MVC atau model view controller, yaitu model mengelola data, controller mengatur logika, dan view menampilkan data ke pengguna, di mana view-nya saya menggunakan nanti admin LTI. Oke, langsung saja kita mulai untuk proses demonstrasinya. Yang pertama, silakan nyalakan dulu XMPP-nya. Yang Apache sama MySQL kita start. Oke, seperti ini. Lalu pertama kali yang dimuat adalah, jika teman-teman belum menginstal sama sekali, silakan buat dulu folder di C, lalu masuk ke XMPP, ke htdocs, lalu di sini silakan buat folder terserah namanya apa. Misalnya di sini buat belajar Laravel seperti ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman untuk download dulu Composer. Apabila belum download Composer, silakan dulu download. Ketikkan saja di sini Composer download, lalu pilih yang ini. Nah, silakan download dulu bagi yang belum download. Oke, download yang paling atas atau paling terakhir. Oke, jika sudah download, tinggal kita jalankan. Cara menjalankan gimana? Cara menjalankannya, masuk ke folder yang kita buat tadi. Oke, sebelumnya ini kosongan ya. Jadi kalau ini kosongan, tinggal kita klik kanan di kosongan itu, lalu open pakai git bash here di sini. Nah, seperti ini. Nah, langkahnya apa? Langkahnya kita ketikkan di sini, yaitu Composer create project Laravel Oke, seperti ini. Tapi nanti yang belajar Laravel ini disesuaikan dengan folder yang dibuat oleh teman-teman tadi. Jika sudah, silakan di enter. Maka nanti tampilan yang semula ini kosong akan terisi sendiri secara otomatis dari Composer yang kita buat ini. Seperti itu. Jika sudah, apa yang kita buat lagi? Jika sudah, silakan masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini. Oke, silakan masuk ke file, lalu open folder. Nah, kita cari di local disk C, XMPP, htdocs. Lalu silakan cari folder yang Anda buat tadi. Misal di sini saya belajar Laravel, pilih select folder, lalu akan muncul di sini.
seperti ini. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita buat? Setelah itu kita akan men-setting database-nya, di mana kita cari file.env ini. Kita klik. Lalu kita cari db database. Nah, ini database-nya ini kita sesuaikan dengan yang mau kita buat, username sama passwordnya. Kita ke Google untuk mengakses PHP adminnya. Di sini nanti silakan sesuaikan saja sesuai dari yang teman-teman buat tadi. Misal di sini namanya apa, disesuaikan saja. Username-nya buat saja root, passwordnya dikosongi saja agar lebih mudah. Oke, seperti itu. Nah, kita cari di belajar ini, belajar Laravel. Oke, jika Anda pertama kali membuatnya, maka di sini akan kosong, belum ada tabel apa yang dibuat. Oke, karena saya sudah membuatnya, ini ada tabel user, product, terus ada juga migration, nanti kita juga buat. Oke, seperti itu. Ini kita simpan dulu. Oke, sudah. Oke, jika sudah, langkah yang pertama kali kita jalankan adalah migration. Tapi sebelum masuk ke migration, kita jalankan dulu Laravelnya dengan perintah. Ketikkan saja di terminalnya seperti ini. PHP artisan serve, kita enter. Kita tunggu, masih loading. Oke, jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Press Ctrl C to stop the server. Artinya Laravelnya ini sudah berjalan atau sudah on. Syarat ini on itu apa saja? Syarat onnya adalah di Apache-nya sama MySQL kita jalankan. Lalu di Visual Studio Code-nya silakan klik, silakan buat tadi PHP artisan serve. Oke, jika sudah, kita masuk ke pembuatan migration. Ini kita new terminal dulu seperti ini. Nah, oke, kita masuk ke tahapan pembuatan migration. Migration digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel database. Yang pertama, kita buat dulu migration untuk kategori. Caranya apa? Caranya ketikkan saja di sini. Nah, PHP artisan make migration. Di sini nanti disesuaikan saja dengan apa yang teman-teman inginkan. Misal di sini saya kategori misal seperti ini. Jika sudah, kita enter, maka otomatis akan dibuatkan di mana? Dibuatkan di sini, di database. Lalu ada file namanya migration atau folder namanya migration.
lalu akan muncul di sini yang kita buat tadi. Contoh di sini ada namanya create categories tabel. Maka muncul seperti ini nantinya. Sama jika ingin membentuk produk, di sini juga sesuaikan saja untuk produk. Seperti ini. Jika sudah di enter, maka akan muncul juga di folder migration ini. Di sini ada folder untuk kategori produk, lalu nanti juga ada untuk user, untuk kita login, proses create, read nanti. Oke, migration sudah, kita lanjut ke perintah untuk menjalankannya. Tadi kan kita untuk membuatnya, sekarang perintah untuk menjalankannya. Caranya apa? Caranya sama di terminal, ketik saja migration, PHP artisan migration, seperti ini. Nah, atau seperti ini, PHP artisan migrate, seperti ini. Kita enter, nanti dia akan otomatis untuk dijalankan seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah pembuatan untuk model atau relasi. Kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Model nanti masuknya dia di sini, di app, lalu di sini ada folder untuk models. Nah, di sini kita buat model untuk 3 file ini, untuk kategori, produk, dan user untuk loginnya nanti. Yang pertama kita buat adalah untuk kategori. Caranya gimana? Caranya tinggal ketikkan saja di sini PHP kategori, seperti ini. PHP artisan make model kategori. Jika sudah kita enter, maka otomatis di folder model ini akan muncul nama kategori dan PHP. Isinya nanti berubah seperti ini. Bisa kita definisikan sendiri nanti di sini. Untuk name ada slugnya, apa lagi nanti panjangannya. Oke, sama juga untuk produk, tinggal kita hapus, kita ganti untuk produk. Ini bentuk produknya. Nah, yang terakhir kita buat untuk usernya agar dia bisa masuk login. Seperti ini. Oke, jika sudah, tinggal kita jalankan saja. Jalankannya gimana? PHP artisan PHP artisan yang tadi model. Untuk model kita sudah buat, berarti tidak usah dijalankan. Model sudah, kita lanjut ke pembuatan controller. Controller nanti masuknya kemana? Masuk ke HTTP. Di sini ada folder untuk controllernya, seperti ini. Nah, nanti kita buat untuk kategori controller dan produk controller. Caranya sama, kita masuk ke terminal, kita ketikkan
make controller sesuai nama yang ingin Anda buat. Contoh di sini seperti ini, kategori controller. Kita enter, maka otomatis di sini nanti akan muncul kategori controller di folder controller ini. Seperti itu. Kita klik. Nah, di sini nanti kita bisa definisikan untuk yang pertama di sini ada untuk indeksnya atau tampilannya nanti. Ada juga public function untuk create-nya nanti, untuk store, untuk edit, update, dan delete. Seperti itu. Sama untuk product controller juga nanti kita buat. Di sini juga sama, nanti ada untuk proses create, store, edit, update, dan yang terakhir yaitu delete. Seperti itu. Nah, nanti di controller juga kita buat untuk out controller. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak bisa login sembarangan. Semisal nanti dia mau mengakses untuk yang produk, dia akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Ini kita buatnya nanti di belakang-belakang. Oke, seperti itu. Controller sudah. Kita lanjut untuk pembuatan di routingnya atau di webnya. Ini kita klik dulu, database juga kita cari di routes ini. Seperti ini. Cari web.php. Nah, seperti ini. Oke. Lalu di sini kita definisikan untuk root loginnya, untuk home, untuk produknya, dan untuk kategori. Maaf ini salah. Kita ganti untuk kategori. Kategori seperti ini. Ini kategori untuk rootnya, untuk produk. Di sini untuk yang pertama yaitu indeks, supaya nanti tampilan indeksnya jalan. Yang kedua untuk tampilan produk untuk grid. Yang ketiga ini untuk store. Yang keempat untuk edit nanti. 5 update, dan yang terakhir delete. Di kategori juga sama. Di sini ada untuk grid, store, edit, update, dan delete. Seperti itu. Yang ini untuk home, nanti untuk tampilannya. Nah, di sini kita gunakan untuk middleware. Supaya apa? Supaya dia tidak bisa login sembarangan. Kita mengakses nanti untuk produk, maka diarahkan untuk middleware-nya harus login terlebih dahulu. Sama di kategori juga, kita harus login terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat untuk user seedernya. User seeder apa? User seeder adalah untuk mengisi data awal seperti kategori elektronik dan alat tulis, sehingga mempermudah pengujian aplikasi. Caranya gimana? Caranya ketika di sini PHP Artisan Make Seeder sesuai namanya. Kategori seeder. Kita enter, nanti munculnya dia di seeder itu munculnya di database seeder ini. Nah, di sini ada kategori seeder seperti ini. Kita definisikan untuk kategorinya. Di sini ada untuk kategori elektronik, buku, dan clothing atau pakaian. Seperti itu. Yang database seeder untuk apa?
dari kategori seeder, product seeder, dan user seeder. Product seeder kita isi untuk nama produknya. Contoh di sini ada smartphone, deskripsinya apa, SKU itu kuantitinya atau kualitasnya, price harganya, stok, lalu kategori ID. User seeder sama ini nanti untuk kita login di awalnya. Namanya kita buat saja admin, emailnya terserah oleh teman-teman, passwordnya terserah oleh teman-teman. Di sini passwordnya saya 1, 2, 3 sampai 5. Oke. Jika sudah kita buat seedernya, untuk menjalankannya tinggal kita ketikkan saja di sini PHP artisan db2 seed seperti ini. Kita enter, maka otomatis untuk seedernya akan dijalankan. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jika sudah sampai di sini, ini kita hapus dulu. Nah, oke seperti ini. Lalu kita masuk ke view-nya. View-nya ada di resource, lalu di view. Nah, untuk ini. Di view ini kita baca lagi, ada layout dan pages. Seperti itu. Nanti di pages ini kita baca lagi untuk out agar dia loginnya lewat ini dulu, terus kategori untuk sendiri, dashboard sendiri, dan untuk produk tampilnya sendiri. Seperti itu teman-teman. Contoh saja kita di kategoris. Kategoris di sini ada untuk grid. Di grid ini kita atur view-nya agar dia bisa menambahkan kategorinya. Nah, nanti di sini dia akan muncul ini nama kategori, lalu di sini ada button untuk submit atau untuk simpan, juga ada untuk batal untuk grid. Lalu untuk delete-nya kita akan menggunakan Sweet Alert nanti. Cara mendownloadnya tinggal cari saja di sini. Sweet Alert 2. Yang paling atas. Oke, seperti ini. Kita cari saja nanti yang sesuai untuk teman-teman. Saya pakai yang di bawah ini, npm install ini. Oke, seperti itu untuk delete-nya. Untuk edit seperti ini. Nanti dia bisa untuk edit nama kategori, sama jika kita klik untuk edit, nanti dia otomatis akan ada ini text tagger message. Oke, seperti itu. Lalu file utamanya di sini ada index.plot. Nah, di sini seperti itu. Sweet alert-nya di mana? Ini sweet alert-nya di awal, di bawahnya section kita kasih ini. Jika session sukses, maka tampilkan script ini. Detailnya berhasil, teksnya sukses, iconnya sukses, confirmnya oke. Seperti itu untuk kategoris. Yang produk pun sama, ada create, delete, edit, dan index sama. Indeksnya di sini juga menggunakan Sweet Alert. Seperti itu. Lalu kita ke dashboardnya. Oke, seperti ini. Di dashboard ini saya menggunakan admin LTE. Caranya gimana? Caranya
kita download dulu admin LTE-nya. Nah, kita download saja. Jika sudah download, maka nanti file downloadannya tinggal masukkan ke htdocs-nya tadi. Di sini tinggal kita pastekan saja, atau lebih mudahnya kita buat di sini di public, lalu kita buat folder namanya template, kita pastekan di sini, lalu kita ekstrak seperti itu. Jika sudah, nanti di sini tinggal kita keluarkan. Nah, di sini admin LTE ini. Oke, teman-teman bisa semuanya dari admin LTE ini, atau cukup kita ambil satu-satu. Contoh, ambil saja di sini untuk widgetnya, ambil saja untuk mungkin di sini layout, seperti itu. Disesuaikan saja nanti. Nah, oke. Untuk tampilan view-nya sudah. Oke, seperti itu. Oh ya, ini untuk out-nya. Jadi nanti semisal dia login dari produk, maka dia akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini ada login.blade. Nah, seperti ini. Ini aja switch alt juga terjadi kesalahan, error, confirmasinya oke. Nah, pesannya apa? Pesannya nanti login box ini masuk untuk memulai aplikasi. Seperti itu. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Oke, sudah. Ini ada konfirmasinya. Nanti akan ditampilkan ini. Apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi ini? Jika iya, tinggal klik keluarnya. Nanti ini juga ada switch alt-nya semua. Seperti itu. Di sini ada switch alt-nya semua. Oke. Sudah, kita ke layout. Layout di sini ada komponen navbar, sidebar, dan main.blade. Kita ke main.blade terlebih dahulu. Main.blade ini ibaratnya adalah otaknya dari view-nya. Nah, seperti itu. Di sini kita pecah menjadi, di sini ada untuk navbar sama sidebar-nya, kita copy, kita buat file di dalam sini, di dalam komponen. Untuk navbar-nya kita pastikan di sini, lalu untuk sidebar-nya kita pastikan di sini. Ini kita baca supaya apa? Supaya kita bisa lebih leluasa untuk mengeditnya tanpa harus merusak satu kesatuan dari codingan yang ada di main.blade ini. Jika semisal kita edit sidebar-nya saja, tinggal masuk ke sidebar.blade, kita atur di sini agar lebih mudah seperti itu, teman-teman. Oke, sudah ya. Di sini ada welcome.blade.php. Nah, di sini apa kuning, biarkan saja, nggak apa-apa. Dia karena ekstensinya saya bermasalah, tapi aman. Seperti ini untuk dashboard, login. Oke, sudah. View-nya sudah, resource sudah, public header sudah, app-nya sudah. Oke, kita coba untuk menemukannya saja. Masuk ke Google, kita tab baru, ketikkan saja di sini localhost 8000, seperti ini. Oh sorry, localhost yang ini.
kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Terjadi kesalahan, silakan login terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita mengaksesnya di sini /product. Kita coba ya lagi /product ini. Kita enter. Nah, terjadi kesalahan. Oke, seperti itu untuk fungsi yang out tadi. Ini yang out ini tadi. Ini kita simpan, masuk sesuai yang shader kita buat tadi. Kita masuk di shader tadi, ini shader. Nah, sesuai yang kita buat ini, namanya admin, emailnya ini, passwordnya ini, kita sesuaikan ya teman-teman. Ini jika sudah, kita klik sign in atau masuk. Sebentar masih loading. Nah, tampilan pertamanya adalah tampilan dashboard. Tampilan dashboard kita buat yang tadi di view-nya tadi, view dashboard ini admin.blade ini. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya ini. Oke, di sini ada kategori. Kita klik kategori. Nah, tampilan kategori, view kategori seperti ini. Oke, kita coba untuk tambah kategori. Namanya di sini misal kita ganti untuk makanan, misal food. Oke. Atau gini saja, kita kasih junk food. Kita klik simpan, maka search alertnya akan muncul berhasil seperti itu. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul yang paling atas kita buatnya. Oke, semisal kita mau edit, bisa di sini. Kita klik edit, diaksi. Di sini kita misal nambahkan minumannya. Kita klik simpan perubahan. Oke, seperti ini, berhasil. Kita juga bisa untuk menghapusnya. Nah, nanti kita klik hapus ini, maka akan muncul pop-up yang itu alertnya ini. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Jika iya, klik saja hapus, maka otomatis akan terhapus. Seperti itu. Ya, ini bisa sampai datanya sampai kita klik di 10 ini. Nah, dia akan muncul ini. Oke. Kita ke produk. Sama untuk produk juga, coba tambah produk. Cuma di sini kita harus mendefinisikan satu per satu. Nama produknya apa, deskripsinya apa, kodenya apa, harga berapa, stoknya apa, dan kategorinya. Misal di sini kita untuk kosongi, kita coba untuk kosongi, maka nanti dia otomatis akan muncul error untuk mengisi. Kita coba simpan. Nah, gagal. Nama produk wajib diisi, semuanya wajib diisi ya. Apa jadinya misalnya kita isi nama produk saja, contoh ballpoint snowman misal ya. Kita klik simpan, tetap tidak bisa. Karena apa? Karena yang lain masih kosong seperti itu. Oke, kita coba atur saja di sini. Kodenya kita sesuaikan saja, misal 1, harganya 2.500, stoknya kita kasih saja 15. Oke,
Kategorinya kita atur untuk buku e-books yang kita buat tadi di seedernya tadi. Seeder kata produk. Nah, ini di sini kita buat yang tadi. Oke, jika sudah kita klik simpan. Kalau sudah digunakan, harganya sudah. Kalau sudah digunakan, kita ganti misal di sini D2 seperti ini. Kita klik simpan. Nah, maka akan otomatis tersimpan yang paling atas. Mau edit bisa. Kita ganti di sini ballpoint pilot. Oke, kita klik simpan. Otomatis tersimpan. Untuk hapus juga bisa. Tinggal hapus, lalu muncul pop-up seperti ini. Kita klik hapus. Seperti itu. Oke. Untuk kategori sudah, produk sudah. Di sini juga ada navbar untuk sini home. Kita klik home, munculnya akan di dashboard. Seperti itu. Di sini ada untuk yang login. Misal di sini nanti namanya kita definisikan nama sendiri. Di sini akan muncul nama sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah tombol logoutnya. Seperti ini, kita klik logout. Apakah Anda yakin keluar dari aplikasi ini? Jika ya, kita klik keluar. Seperti itu. Nah, oke. Dengan demikian, proses pembuatan backend aplikasi inventar sederhana menggunakan Laravel telah selesai. Aplikasi ini sudah mendukung migration, relasi database, dan CRUD. Terima kasih sudah menonton video demo backend Laravel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.